Apa yang akan Anda lakukan jika melihat buah dengan penampakan seperti itu? Mungkin Anda enggan untuk membeli, dan jika sudah mempunyai juga, enggan untuk mengonsumsi atau bahkan malah membuang buah tersebut. Namun, harus dipikirkan kembali bahwa buah ini dihasilkan dengan mengorbankan energi, sumber daya alam, dan juga sumber daya manusia. Bisa Anda bayangkan betapa kecewa dan merugi petani yang telah meluangkan waktu, tenaga, bahkan uang untuk bisa menanam buah tersebut. Tetapi hasil tidak bisa membayar usaha yang telah dikeluarkan, karena di pasaran buah tersebut dijual dengan harga rendah. Dan mungkin ini juga bisa menjadi salah satu faktor menurunnya jumlah petani di Indonesia, terutama kaum milenial yang masih minim terjun di bidang pertanian ini. Padahal negara Indonesia adalah negara agraris. Fakta uniknya, buah ini aman dikonsumsi loh, terutama untuk orang-orang yang merantau yang ingin tetap hidup sehat tetapi tidak mau keluar uang banyak. Sebenarnya bercak pada buah tersebut disebabkan oleh apa sih? Yap, bercak tersebut disebabkan oleh makhluk kecil mungil bahkan tidak terlihat oleh mata, yaitu bakteri Pseudomonas syringae. Baru mendengar nama tersebut? Atau mungkin sulit dilafalkan ya? Pada tanaman sehat biasanya akan diatur oleh suatu gen pengendali stomata untuk dapat membuka atau menutup. Stomata akan membuka untuk mengatur pertukaran gas antara tumbuhan dan lingkungan, serta mengontrol kehilangan air. Menurut Manning dan Ponti Edelman, saat karbon dioksida meningkat di bumi, stomata akan cenderung membuka terus untuk menangkap karbon dioksida tersebut. Nah, saat itulah Pseudomonas syringae masuk ke sel jaringan, kemudian mengeluarkan toksin coronatine. Bukan corona ya, tapi coronatine. Nah, toksin tersebut dapat mengganggu kerja gen pengendali stomata, menjadikan stomata terus terbuka lebar, sehingga berkemungkinan bakteri lain untuk bisa masuk. Toksin yang dihasilkan oleh Pseudomonas syringae ini telah berevolusi untuk menyerang tanaman, sehingga pada manusia tidak akan ada efek apapun. Namun akan bahaya untuk manusia jika pada jaringan dimasuki oleh bakteri Salmonella atau E. coli. Kedua bakteri tersebut akan menyebabkan diare apabila terkonsumsi. Bagaimana agar buah tersebut aman dari E. coli dan Salmonella? Maka dari itu, ditonton sampai akhir ya videonya. Akan ada tips and trick di akhir video nanti. Walaupun masih aman dikonsumsi, hal tersebut masih merugikan petani, karena tadi hasil panen tidak bisa menutupi modal awal yang telah dikeluarkan. Maka dari itu diperlukan cara untuk mengendalikan Pseudomonas syringae agar tidak menurunkan kualitas dari buah. Dengan pendekatan studi metabolomik akan dicoba penelitian cara untuk meningkatkan imun tanaman dengan menentukan pengaruh interaksi fitopatogen, dalam hal ini Pseudomonas syringae, dengan tanaman dalam akumulasi piloamin, dan menentukan pengaruh asam jasmonat terhadap akumulasi piloamin dengan tanaman tomat digunakan sebagai organisme model.
Berdasarkan literatur, akumulasi poliamin dapat meningkatkan pertahanan tanaman sehingga resisten terhadap stres biotik maupun antibiotik. Adapun metode penelitian dilakukan, pertama-tama benih tanaman tomat ditanam, samping itu juga ditumbuhkan bakteri dalam medium. Setelah tanaman tomat berumur 3 minggu, tanaman tomat dipindahkan ke dalam kotak akrilik untuk diberi perlakuan dengan penambahan metil asam jasmonat. Setelah itu diinokulasikan bakteri Pseudomonas syringae pada daun dengan cara dipaku. Untuk memastikan bakteri sudah masuk atau belum, diekstraksi daun tersebut dan ditumbuhkan pada medium. Diinkubasi selama 24 jam. Jika sudah dipastikan bakteri tumbuh, maka akan masuk ke metode penelitian selanjutnya, yaitu perhitungan jumlah piloamin dan asam jasmonat dengan cara daun dihancurkan dengan toluena. Selanjutnya fase organik yang terbentuk dipisahkan dan dilarutkan dalam asetonetril. Selanjutnya dianalisis menggunakan HPLC. Pada mesin HPLC akan dibaca kandungan senyawa kimia apa saja yang ada pada daun tersebut. Hasil pembacaan yang dikeluarkan berupa kromatogram dengan puncak tertinggi adalah senyawa yang paling dominan atau paling tinggi. Sampel dilakukan secara duplo dengan kontrol tidak diinokulasikan bakteri melainkan air. Data yang diperoleh akan diolah dengan diskriminan analisis untuk membandingkan senyawa yang dihasilkan antara sampel dengan kontrol, sehingga akan diperoleh grafik persebaran diskriminan analisis dari senyawa yang dihasilkan oleh sampel dan kontrol. Untuk melakukan penelitian ini, kira-kira dibutuhkan biaya kurang lebih sekitar 100 juta. Untuk melakukan penelitian ini, kira-kira dibutuhkan biaya kurang lebih sekitar 100 juta. Untuk melakukan penelitian ini, masuk pada bagian tips and tricks. Seperti yang telah dijanjikan tadi, bahwa pada buah yang ada bercaknya ini bisa dikonsumsi dengan cara dicuci dengan air bersih, dan untuk bagian yang ada bercaknya bisa dihilangkan karena rasanya akan pahit dengan cara dipangkas.